Audio Jungle. Audio Jungle. Mari kita simak Alfie Rev is Wonderful Indonesia. Awalur Rizky Alfirori alias Alfie Rev mengguncangkan jagat maya. Pemuda 27 tahun ini telah merilis beberapa single yang trending di beberapa sosial media seperti YouTube, Twitter, dan Instagram. Salah satu karyanya yang sangat wonderful yaitu Wonderland Indonesia pertama yang mencapai 41 juta viewers dan kemudian dilanjutkan pada tahun ini Wonderland Indonesia kedua yang mencapai 9,4 juta viewers setelah dirilis. Trendingnya Wonderland Indonesia pertama dan kedua ini dikarenakan genre musik yang diusung oleh Alfie Rev sangat berbeda dengan musik lainnya. Hal ini dikarenakan ia mengusung genre musik EDM atau musik DJ yang belakangan tahun ini sedang digandrungi oleh kalangan anak muda. Selain dari genre lagu, ternyata dari segi video klip, Alfie juga mengusung tema yang berbeda. Dia selalu melibatkan keindahan alam Indonesia yang ditambah campur tangan teknologi CGI yang membuat video klip miliknya sangat unik dan indah dibandingkan video klip lainnya. Hal ini terbukti dari video klip Beauty of Bali atau Wonderland Indonesia pertama. Di situ terlihat cuplikan negeri dongeng yang sangat indah dan mempesona, namanya Negeri Dongeng Dewa Atlantis, yang membuat para penonton ingin sekali datang dan mengunjungi negeri tersebut. Oh iya, Alfie ini lahir dari keluarga religius ya, yang berasal dari Trawas, Mojokerto. Suami dari Linka Angelia ini bersekolah di madrasah sejak kecil hingga bangku SMP. Namun setelah lulus, ia melanjutkan sekolahnya di SMKN 9 Surabaya, jurusan seni musik. Dan melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Akan tetapi ia tidak lulus karena pada saat semester 3, ia lebih memilih membeli launchpad dibandingkan membayar UKT. Dan saat menjajaki dunia musik ini, Alfie tidak mendapatkan dukungan dari ayahnya karena ayahnya ingin Alfie menjadi guru atau PNS agar kehidupannya sejahtera seperti orang-orang lainnya. Namun bukan Alfie namanya. Dia sangat bersungguh-sungguh dan meyakinkan bahwa dari musik ini dia bisa berkarya dan bermanfaat ataupun berdampak bagi lainnya. Kesungguhannya ini dibuktikan dengan ia yang pernah mengikuti audisi dalam ajang pemilihan bakat yaitu Indonesia Mencari Bakat 3 tetapi gagal. Namun perjalanannya tidak berhenti pada itu karena setelah itu ia mulai merilis secara resmi karya singlenya pada tahun 2015 yang berjudul Great Tomorrow. Selain menjajaki dunia musik, ternyata ia juga menulis beberapa buku dan telah diterbitkan seperti buku Senja dan Pagi, chapter pertama, dan dilanjutkan buku Senja dan Pagi, chapter kedua. Adanya dua chapter ini dikarenakan pada saat itu buku tersebut sangat booming ya. Banyak orang-orang yang mensukai gaya bercerita Alfie dan juga prinsip ya yang ditekankan pada buku tersebut karena buku itu juga bercerita tentang perjalanannya menjajaki dunia musik dan tidak lupa perjalanan cintanya bersama istri tercinta yaitu Linka Angelia. Dan juga pada buku itu terlihat ya sosok Alfie yang sangat idealis ya dalam pandangannya. Dia tuh ingin membuat karya itu yang tidak biasa seperti pada umumnya. Karena ia memiliki prinsip yang kuat bahwa ia itu tidak boleh mengikuti hal-hal yang viral lalu dibuat sebuah karya, tetapi ia harus juga memikirkan dampak dari karyanya itu harus memiliki makna dan efek yang besar bagi negara kita yaitu negara Indonesia. Oleh karena itu, ia mulai itu menggali kebudayaan dan keragaman. Awalnya hanya di Jawa saja, tetapi sekarang dia mencoba untuk bisa mencapai Nusantara ya, yang artinya dari Sabang sampai Merauke dia pelajari mengenai budayanya, adat istiadatnya, keindahan alamnya dan lain sebagainya ya. Hal itu juga terlihat ya dari beberapa karya musiknya ya.
seperti Mother Earth, Beautiful We Are, The Beauty of Bali, The Spirit of Papua, Wonderland Indonesia pertama, Wonderland Indonesia kedua, dan karya single lainnya. Namun di balik genre musik tadi itu dia juga mempunyai genre musik romance ya atau percintaan seperti Rindu Tak Bersuara, Till We Meet Again, Senja dan Pagi yang pada kala itu juga booming ya. Namun perlu diketahui sebelum ia merilis beberapa single tadi itu ternyata awalnya ia hanya mengcover lagu-lagu pop Indonesia maupun lagu nasional. Nah, coveran itu juga mencapai berjuta-juta viewers pada saat itu. Itu terlihat ya dari coveran lagu nasional yang berjudul Tanah Air. Kala itu ia berkolaborasi dengan Berisia Jodi. Dan tidak disangka video coveran itu mencapai 28 juta viewers setelah dirilis ya. Selain lagu nasional juga ada lagu pop yang juga tembus 13 juta viewers dengan judul lagu Untuk Perempuan yang Sedang Dalam Pelukan karya Payung Teduh ya. Dan ternyata pada saat itu ia juga kembali berkolaborasi dengan Berisia Jodi ya. Memang sepertinya Berisia Jodi dan Alfi ini memiliki chemistry ya, hingga karya-karyanya itu bisa sampai menembus jutaan viewers. Dan setelah lama mengcover, akhirnya ia mulai memberanikan diri untuk merilis single perdananya yang berjudul Great Tomorrow. Dan pada single perdananya ia berkolaborasi atau mengajak tuh penyanyi-penyanyi pendatang baru yang rame, yang viral di sosial media seperti Instagram, YouTube. Penyanyi itu yaitu Afifa dan Mr. Headbox ya. Di balik lagu Great Tomorrow itu ada makna, ada pesan tersirat dari lagu tersebut ya. Karena arti dari Great Tomorrow itu kan berarti hari besok yang baik gitu ya. Yang bisa kita maknai sejatuh apapun kita, sefrustasi apapun kita, dan sebetulnya jalan hidup kita pada hari ini, kita tuh harus tetap menyambut hari esok gitu. Dengan dengan pantang menyerah, dengan semangat gitu. Dan harus berani menyambut segala konsekuensi yang akan terjadi pada hari esok dan seterusnya. Ternyata lagu ini juga cukup booming ya pada kala itu, mencapai 2,5 juta viewers. Namun perlu diketahui ya, sebelum karyanya sampai trending seperti saat ini, ternyata awalnya tuh Alfi juga menuai kecaman ya dan kontroversi. Hal ini dikarenakan pada saat itu ia membuat cover lagu Indonesia Raya dan Satu Nusa Satu Bangsa pada tahun 2018 silam. Awalnya ia membuat karya itu sebagai dedikasi atas ulang tahun ya kemerdekaan RI yang ke-73. Lagu ini tuh sama kayak Wonderland Indonesia ya, yang pertama ataupun yang kedua itu kan didedikasikan untuk perayaan HUT RI gitu kan. Namun pada saat itu karya itu malah menuai pro dan kontra, karena yang diaransemen itu lagu Indonesia Raya, yang kita ketahui lagu itu lagu kebangsaan ya. Dan itu ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, pasal 64, bahwa setiap orang itu dilarang mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan ubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan. Sehingga pada saat itu Alfi dinilai telah menyalahi aturan hukum karena mengubah nada dan irama. Namun sebagian orang lain percaya bahwa Alfi itu tidak melanggar hukum karena karyanya dinilai tidak memiliki unsur penghinaan terhadap lagu kebangsaan kita ya. Namun karena ada masalah tersebut, akhirnya Alfi lebih memilih untuk menghapus video coveran itu dari laman YouTube miliknya. Awalnya tuh Alfi dikenal dengan banyak karyanya yang dibumbui dengan musik elektronik EDM ya, yang dipadukan dengan unsur musik tradisional. Karena pada awal-awal sebelum mengcover pun ia juga membuat kayak semacam DJ lagu-lagu pop, lagu-lagu daerah gitu ya, tapi dengan paduan musik tradisional atau musik daerah.
Karena pada awalnya tuh Alfi memang memiliki misi yang di bidang musik itu yang tidak main-main, yaitu ia memiliki hasrat ingin menduniakan Indonesia melalui lantunan musik digital, di mana selalu ada unsur etnik Nusantara di setiap lagunya. Meskipun dia tidak memiliki jiwa seniman ya dari keluarganya, Alfi ini mengawali karirnya itu sebagai gitaris ya pada sebuah grup band. Namun di sisi lain ia juga menggilai teknologi. Karena dua hal itulah ia mulai tuh mempelajari musik digital tuh seperti apa sih gitu kan. Dan setelah dia tahu dan bisa memainkan musik melalui Launchpad sebagai perangkat kerasnya, akhirnya ia mulai piawai ya. Setelah piawai itu akhirnya dia kecanduan gitu untuk meramu tuh musik digital tuh enaknya kayak gimana ya, dipadukan seperti apa gitu kan. Iya, hingga akhirnya ia konsisten membuat produksi musik digital dengan semangat nasionalisme ya, dengan menyisipkan lagu-lagu daerah tadi. Dan kalau dilihat dari beberapa single karyanya, dia tuh sudah berkolaborasi dengan banyak penyanyi ya, penyanyi daerah, penyanyi nasional gitu kan, seperti KY yang di Mother Earth. Terus dia juga sempat ya menorehkan namanya di dunia internasional saat ia berkesempatan untuk mengaransemen musik Asian Games tuh 2018. Ia mendapatkan penghargaan The Olympic Council of Asia atau OCA, di mana penghargaan itu diberikan bagi para YouTuber yang mengcover lagu-lagu Asian Games 2018. Awalnya tuh Alfi sempat kecewa ya karena ia tidak bisa tampil tuh dalam opening Asian Games, tapi dia masih bersyukur ya dia bisa mengikuti closingnya pada saat itu. Pada awalnya tuh karya-karya Alfi itu hanya menyisipkan beberapa lagu daerah. Namun makin kesini tuh dia mulai memasukkan tuh banyak sekali lagu daerah yang kemudian ia tambahkan lagu-lagu tulisan miliknya ya. Jika dilihat dari Wonderland Indonesia pertama tuh kan banyak ya lagu daerah tuh seperti Padis Berantai Kalimantan, Si Patokan Sulawesi Utara, Sajuju Papua, Anak Kambing Saya NTT, Manuk Dadali Jawa Barat, Lelo Ledung Jawa Tengah, Kampung Nanjau di Mato Sumatera Barat, Soleram Riau, dan lain sebagainya ya. Namun di balik lagu daerah itu dia juga mengkombinasikan dengan lagu nasional ya di setiap karyanya juga ya, agar lagu daerah dan lagu nasional itu tetap tetap seimbang lah, tetap dikenal lah oleh masyarakat luas ya. Karena kalau kita tidak mengingatkan ya bisa jadi kita melupakan, kan seperti itu. Dan karena kepandaian dia dalam mengolah lagu tuh akhirnya dia mendapatkan reaksi positif tuh dengan banyaknya yang menonton ya, 42 juta viewers tuh. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang menonton karya miliknya. Selain lagu, ternyata dalam video klip itu dia juga mengisahkan gitu ya, dalam video klipnya tuh mengisahkan sejarah gitu, sejarah seperti di Bali, terus era-era Nusantara zaman dahulu tuh seperti apa gitu kan. Dan menggambarkan kondisi masyarakat seperti apa. Intinya dalam video klip miliknya itu udah sangat kompleks lah ya. Dari sejarah ada, dari kehidupan sehari-hari pun ada. Dan ternyata ia juga pernah berkolaborasi ya dengan beberapa musisi ternama dalam misi konservasi orang utan Kalimantan ya. Yang pada saat itu mereka merilis bentuk box set album kompilasi mereka itu kan ya, dan keuntungan dari penjualan album itu didonasikan ya untuk konservasi orang utan yang berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Oh ya, tapi jika kita melihat sekarang memang karir Alfi cemerlang ya, tapi perjalanannya itu memang tidak mudah ya. Dan dibalik suksesnya itu
ada sosok istri ya, Linka Angelia, yang juga berkontribusi penuh ya dalam semua karya yang dihasilkan oleh Alfie. Karena pada saat itu Linka itu bisa jadi pemeran utama, bisa jadi penulis naskahnya, terus bisa jadi pemeran figuran dan lain sebagainya. Dan jika kita tarik kesimpulan dari buku Senja dan Pagi chapter pertama, chapter kedua, bahwa ikatan pernikahan itu tidak menjadikan batasan ya antara suami dan istri untuk bekerja sama dalam sebuah production, yang artinya suami dan istri itu bisa saling mendukung, saling bekerja sama gitu ya di sebuah project ya, tanpa ada kecanggungan atau apapun itu ya. Jadi begitulah kisah dari Alfie Rev mulai dari kecil hingga sekarang. Audio Jungle. Audio Jungle.